Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Nadia, Ismi, Devia, ya semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai materi pembelajaran, Ibu punya permainan. Permainannya adalah sambung kata. Jadi misalnya Ibu mempunyai kata buku. Nah, Yusuf ini nanti huruf akhirnya adalah U. Carilah kosakata yang awalnya U. Jadi ular, lanjutnya R berarti rambut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai ya permainannya. Susu. Ular. Kosakata L. Iya. Ada. Ayam. M. Makan. Oke. Nanas. Iya. Sayur. Iya. Rambutan. Iya, betul. Nasi. Iya. I. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah ada yang tahu? Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Halo, Bu. Iya, Cika. Belajar mengenai unsur karya fiksi, Bu. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai unsur karya fiksi. Contoh unsur karya fiksi itu apa? Ada novel, dongeng, cerita rakyat, fabel sama legenda. Iya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Apakah ada yang tahu teks negosiasi itu apa? Ya, Bu. Teks negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar. Iya, teks negosiasi itu berisi interaksi sosial antara orang dengan lainnya untuk proses saling memberi dan juga menerima sesuatu agar mencapai kesepakatan bersama. Oke, tadi pagi siapa yang ikut ibunya belanja ke pasar? Saya, Bu. Ya, Yusuf. Apakah di pasar itu ada kegiatan tawar-menawar? Iya, Bu, ada. Lalu, siapa yang bisa memberi contoh ibu kegiatan teks negosiasi selain di pasar? Saya, Bu. Iya, silakan Yusuf. Negosiasi dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah karena diberi uang saku. Tetapi uang yang diberikan tidak cukup. Iya, betul. Itu contoh negosiasi selain di pasar. Lalu kita akan belajar mengenai struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 4. Yang pertama, adakah yang tahu struktur teks negosiasi? Bu. Yang pertama ada orientasi. Oke. Yang kedua, ada apa? Pengajuan. Ya, betul, pengajuan. Yang ketiga, Penawaran. keempat, Persetujuan. iya, betul. Struktur teks negosiasi ada 4, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Apakah ada yang tahu orientasi itu berisi tentang apa? Bu. Ya, silakan. Orientasi berisi perkenalan atau awalan sebelum melakukan jual beli. Ya, betul. Orientasi berisi pengenalan sebelum melakukan jual beli. Lalu yang kedua ada pengajuan. Ada yang tahu? Bu. Ya. Pengajuan yaitu berisi permintaan salah satu pihak. Ya, kita harus mengajukan. Lalu penawaran.
melalui tahap tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Ya, betul. Dan keempat, persetujuan. Persetujuan berisi titik tercapainya kesepakatan penjual dan pembeli. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita. Lalu kita akan belajar menulis teks negosiasi menjadi narasi. Yang pertama, adakah yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Langkah menulis teks negosiasi yang pertama adalah menentukan tema atau topik, yang kedua menentukan pihak yang terlibat, yang ketiga menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Nomor 4, Saya, Bu, ya. menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Nomor 5, menyusun kerangka teks. 6, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. 7, merevisi kembali hasil tulisan utuh. 8, publikasikan. Iya, betul. Jadi langkah menulis teks negosiasi yaitu yang pertama menentukan tema atau topik. Jadi kita harus menentukan tema, seperti di pasar itu dengan penjual dan pembeli. Lalu di sekolah kita bisa dengan guru dengan siswa. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Itu tadi ya, sama seperti yang nomor 1, yaitu guru dengan siswa, murid dengan orang tua dengan anak. Nomor 3, menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Jadi seperti kita belanja di pasar, apa yang ingin ditawar. Lalu 4, menentukan kesepakatan antara dua belah pihak agar kesepakatan itu terjadi. Nomor 5, menyusun kerangka teks. Setelah membuat dialog itu, kita menyusun kerangka teks. Bagaimana agar bisa menjadi teks narasi. Lalu nomor 6, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Nomor 7, merevisi kembali hasil tulisan utuh. Dan nomor 8, kita mempublikasikan. Nah, Ibu mempunyai tugas, yaitu menyusun dialog menjadi teks narasi. Ibu bagi kelompok, langsung saja ya. Ibu beri waktu 30 menit, apakah cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Apakah ada yang kesusahan? Kelompok ini apakah ada yang kesusahan? Apakah ada yang kesusahan? Tidak. Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok siapa yang mau maju pertama, Ibu akan berikan bintang. Saya, Bu. Ya, silakan perwakilan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan dibacakan. Jadi, seperti biasanya, setiap pagi pasti Ibu akan pergi ke pasar untuk belanja harian. Kendaraan motor yang ada di rumah selalu digunakan untuk mengantarkannya ke pasar. Ibu sudah mempunyai toko langganan yang menurutnya lebih murah daripada toko-toko lainnya. Singkat cerita, toko langganan Ibu sedang tutup sehingga Ibu berpindah toko ke sebelahnya. Ibu mulai mencari bahan-bahan yang akan dimasak hari ini dan esok. Ibu sempat ngerasa bingung karena catatan belanja lupa dibawa. Setelah diingat-ingat kembali, Ibu ingin membeli 1 kilo ayam, bahan sayur sop, bahan sambal, dan bumbu-bumbu dapur. Ibu menyapa penjualnya dengan menanyakan seberapa harga sayuran supaya mengetahui apakah harganya sangat mahal atau tidak. Sebelum membeli bahan-bahan tersebut, Ibu bertanya kepada pedagang harga dari bahan-bahan tersebut. Ibu baru tahu kalau harga ayam sedikit lebih mahal dibanding dengan toko lainnya. Tanpa berpikir panjang, Ibu langsung mengajukan harga yang sesuai dengan toko langganannya. Ya, baik, terima kasih Zaki, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hari ini kita telah mempelajari apa saja? Struktur Teks Negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri dari Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. lalu ada langkah menulis teks negosiasi.
Ada apa saja? Menentukan tema atau topik, menentukan pihak yang terlibat, menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak, menentukan kesepakatan antara dua belah pihak, menyusun kerangka teks, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh, merevisi kembali hasil putusan utuh, publikasikan. Ya, itu tadi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang drama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.